Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang gulma ya, yang ada di sekitaran tanaman cabai kita ini. Nah, untuk rencananya hari ini bertepatan di usia cabai Nyi 02 ini 39 hari setelah tanam ya. Itu kita mau bersihkan gulmanya. Nah, itu gulma yang kita bersihkan yang berada di jalan perawatan ya teman-teman ya. Nah, seperti kalian lihat di sini ya. Nih gulmanya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang kalian yang banyak rumput lulangan ya, itu nanti ada herbisida sendiri gulmanya untuk apa? Untuk mengatasi gulmanya. Oke, untuk herbisida yang akan kita pakai saat ini, kita akan yang pertama kali kita akan menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida. Oke, seperti apa? Ayo kita langsung lanjut teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini herbisida yang kita gunakan ya. Nah, ini bahan aktifnya paraquat dichlorida. Maaf, ini kemasannya kemarin kesobek jadi lepas ya. Nah, untuk merek dagang yang biasanya ada di toko pertanian itu seperti Gramason, Noxon, dan lain-lain ya. Nah, ini sifatnya kontak ya teman-teman ya, dia membakar daun. Jadi untuk herbisida paraquat dichlorida ini itu daya bunuhnya cepat, tapi dia hanya apa ya, membunuh bagian daun. Kadang-kadang ada rumput yang daunnya terbakar juga dengan herbisida ini, tapi setelah beberapa waktu dia akan tumbuh lagi karena herbisida ini tidak menjangkau sampai ke wilayah akar. Walaupun ada beberapa gulma yang dia juga bisa sampai mati total. Nah, oke, kita gunakan dosis kurang lebih sekitar 200 ml ya teman-teman ya. Nah, kalau dosis anjurannya sih ya biasanya saya pakai itu 100 ml. Itu kalau nggak ada tanaman. Nah, ini karena ada tanaman, kemudian kita spraynya pagi hari ketika nggak ada angin. Jadi dosis yang kita gunakan itu 200 ml. Kenapa? Karena di daerah apa ya, rumput itu masih banyak sekali embunnya ya. Jadi kalau dosisnya kita masih sama dengan yang biasa saja, konsentrasi untuk apa herbisida ini jadi semakin kecil nanti kalau terkena embunnya. Nah, oke, kita campurkan dulu ke sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam tangki spray 16 liter dan kita tambah air sampai dengan penuh. Setelah itu kalian baru bisa diaplikasikan. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Ingat, waktu kalian ingin menyeprai jalan perawatan dengan herbisida paraquat dichlorida atau kontak, itu usahakan ketika spray itu benar-benar nggak ada angin ya teman-teman ya. Jadi jangan waktu banyak angin bertiup kalian spray dengan herbisida ini. Ditakutkan nanti mengenai si cabenya ya. Nah, jadi kita spraynya pagi hari ketika nggak ada angin sama sekali ya, karena ini adalah waktu yang paling aman menurut saya. Kemudian dosis obatnya ya kalian naikkan 2 kali lipat, karena di saat di pagi hari ini teman-teman itu masih banyak nih airnya nih dari embun ya. Jadi kalau kita pakai dosis yang standar itu ditakutkan rumputnya nanti nggak mati ya. Oke, kita lanjutkan secara pelan-pelan dulu ya teman-teman ya, sampai selesai semuanya. Nah, oke teman-teman, untuk penyepraian gulma di video kita kali ini sudah selesai ya. Jadi gulma ini sudah kita spray dengan herbisida kontak dengan bahan aktif paraquat dichlorida ya. Nah, biasanya untuk mengetahui hasilnya itu biasanya 2-3 hari sudah kelihatan gulma ini akan mulai mengering ataupun mati ya. Nah, untuk tujuannya sendiri kenapa gulma itu harus kalian bersihkan dari lokasi penanaman kalian. Yang pertama adalah gulma itu bisa menjadi sarang dari hama
ataupun penyakit yang nantinya akan menginfeksi si tanaman ataupun menyerang tanaman. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, gulma yang tumbuh di bawah ini ya, itu bisa menyerap nutrisi yang kita berikan di lubang pengocoran seperti ini teman-teman. Nah, jadi akar-akar gulma ini yang berada di bawah itu kemungkinan dia juga bisa masuk ke dalam, sehingga tanaman kita ini itu bersaing dalam perebutan nutrisi yang akan mereka makan ya. Jadi gulma ini kalau untuk petani memang merugikan, makanya harus kita hilangkan. Dan kemudian ada banyak hal lain lagi yang merugikan tentang si gulma ini, walaupun ada beberapa gulma yang kemungkinan bisa menguntungkan bagi tanaman. Contoh gulma-gulma yang ada bunganya ya, yang dia mengundang bukan mengundang ya, tapi menolak, seperti refungia. Jadi menolak hama. Biasanya lalat buah itu tidak menyukai aroma-aroma bunga yang sejenis refungia. Cuman kendalanya di sini itu lebih banyak gulma yang merugikan daripada yang menguntungkan. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Tidak lupa saya ingatkan, rawatlah tanaman kalian berikanlah perawatan yang terbaik untuk tanaman kalian agar tanaman kalian juga dapat memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.